gue Alwi. Gue baru mau mulai akun channel ini. Nah, ini video kedua gue ya. Sebelumnya ada video yang gue belum tentu arahnya jelasnya kemana men. Tapi di sini gue pengen berbagi pengalaman gue ya, yang punya hutang sampai 74 juta di umur 20 tahun. Kenapa tujuan gue pengen berbagi kepada kalian yang lagi bingung atau kelilit hutang, entah pinjol atau hutang ke sesama gitu atau ke teman kalian. Dan asal kalian tahu, mau seberapa pun hutang kalian, mau sebesar apapun itu, kalau ada niat di hati pengen lunasin hutang itu, rezeki itu gampang kan? Lu bisa ngelunasin hutang itu. Dan kita mulai perjalanan gue lunasin hutang 74 juta. Itu belum sama bunganya ya. Gue baru dulu nulis itu gue cuman utangnya aja, itu bunganya gue gak dihitungin. Apa gue biar gak kelihatan gede banget, wah hutang gue gede banget gitu. Tapi 74 itu gede banget di umur gue yang 20 tahun. Oke. Yang pertama, dulu gue punya hutang itu bukan gara-gara gaya buat hedon-hedonan atau buat konsumtif atau buat beli barang-barang yang gak perlu gitu. Tapi dulu gue hutang itu gara-gara main trading forex. Tahu kan trading forex, dan next gue bakal ceritain gimana gue bisa hutang sebanyak itu di forex. Tapi kali ini gue pengen share dulu pengalaman gue lunas hutang dengan kurun waktu 1 tahun ya. Jadi gue gak bisa detailin utang-utang itu ke siapa aja, yang jelas gue campuran utang itu. Kartu kredit, utang ke teman, utang ke bos gue waktu itu, utang ke pinjol, terus gadai motor waktu itu. Jadi gue bakal share nih caranya agar kalian lebih kuat, lebih berani lagi buat hidup lah istilahnya, biar kalian kerja itu gak pusing. Kalian tetap bisa kerja, kalian tetap bisa makan, kalian tetap bisa lanjutin aktivitas seperti biasanya ya. Dan ini saran dari gue yang pertama ya, jangan putus asa men. Berapapun hutang lo, gue emang gak seberapa mungkin untuk kalian yang nonton ini hutang-hutang yang mungkin yang lebih gede dari gue gitu. Dan ini yang keduanya, kalian harus berdoa sesuai keyakinan kalian, dan tentunya Tuhan kita itu sama. Kalian harus bisa lebih giat lagi kerjanya, etosnya. Dan kalian jangan muluk-muluk pengen ngegaji sekian puluh juta misalkan. Jangan sampai muluk-muluk di ya doa itu bebas ya. Coba bentar, suaranya kurang enak gitu. Ya jelas gitu. Jangan lupa lu minta sama Tuhan yang Maha Kaya. Kedua, jaga kesehatan lu buat kerja. Terus sebisa mungkin lu harus ningkatin sumber penghasilan lu. Kalau itu kalau cowok ya, kalau itu ya mungkin banyak cowok itu buat jadi kuli panggul lah, lu bisa tetap kerja lah, lu bisa gojek. Karena waktu itu gue juga sama men, gue kan cowok nih, gue langsung muter otak buat cari penghasilan tambahan. Itu yang gue jalanin waktu itu, jadi kuli panggul di salah satu bongkar barang gitu, dan lumayan gitu. Dan gue gak bakalan mikirin bahwa itu kerja gue kok kayak gini banget. Gue gak mikir sampai sana. Gue dulu jadi tukang cukur panggilan, gue jadi sales. Dalam 1 hari ya, itu kerjaan gue setiap hari kayak gini. Pagi gue nyelesin barang ya. Kadang pulang nyeles itu gue jam 5, habis briefing gue gitulah, bantu-bantu, kadang bantuin bongkar-bongkar barang, dan itu kadang lumayan gitu. Terus malamnya gue jadi tukang Shopee Food, antar-antar makanan. Dan kalau ada bookingan nyukur gitu, panggilan, gue tetap jalanin itu. Gue datang ke rumah-rumah gitu kan. Dan satu lagi, gue setiap weekend itu gak ada weekend selama 1 tahun itu. Gak ada itu weekend, itu gue hapus dalam kalender. Terus setiap
weekend itu yang gue jalanin kalau gak ada bookingan gue full day di Shopee Food kalau gitu, sampai gue nyari daftar akun Grab cuma gak di ACC. Malah sekarang itu utang gue udah beres ada di ACC gitu, cuma ya udahlah gue pengen full time jadi tukang cukur di salah satu barber di Tangerang Selatan gitu. Dan ketiganya itu lu harus berani nyoba skill baru, lu harus lebih investasi. Itu bukan bikin investasi tentang uang, lu tentang investasi leher ke atas kayak gitu ya. Lu gak bisa apa dan lu coba aja dan itu pasti bisa. Gue jalan affiliate di Shopee juga dan itu ngebantu buat lunasin utang itu. Tapi ada something yang gue sesali pas perjalanan 1 tahun itu. Dan ada bersyukurnya juga di situ, gue selesai 74 juta itu dalam kurun waktu 1 tahun. Dan pembayaran yang paling jackpotnya itu gue masih trading di situ. Dan kadang duit hasil gue kerja seminggu misalkan udah ada 3 juta atau 2 juta, gue malah tradingin. Dan kadang gue dapet gitu, gue bayarin utang. Terus pernah gue paling gede itu 28 juta dari modal 7 jutaan kalau nggak salah. Itu gue langsung bayarin utang semua, gak gue ambil sama sekali. Dan waktu itu gue ambil cuma buat makan seminggu aja gitu kan. Terus ada pesan lagi dari gue untuk kalian yang mungkin masih bingung kredit pinjol, utang-utang sana sini dan lu masih muda. Lu harus percaya, lu harus lebih gali potensi lu gitu. Dan lu harus manage lagi keuangan lu pas lagi ada utang. Karena yang gue terapin waktu itu ya, gue lebih mentingin buat makan gue sebenarnya. Kenapa? Karena lu harus punya energi juga, lu harus tetap hidup. Dan juga lu harus manage lagi tentang pengeluaran uang. Lu harus lebih nge-fresh banget budgeting lu buat sehari-hari. Dan kalau gue sih waktu itu sampai masak sendiri, gue harus beli magicom itu buat menak nasi. Dan kadang gue buat lauknya nggak masak sendiri, jadi kayak coba beli tempe gitu 4.000 terus gue goreng garam sampai segitu ya gue dulu, saking gue pengen rasa tanggung jawab gue buat diri gue sendiri sebenarnya. Terus lu kurang-kurangin deh kalau misalkan lu oh ya satu lagi deh, gue sampai punya jam tangan waktu itu. Sebelum ini ya ada jam tangan mati, gue sampai pakai waktu itu. Saking gue mau beli baterai aja gue nggak usah deh gitu, padahal kan ya cuma 15.000, 20.000, coba dinantiin dulu gitu. Kayak lu pengen ganti HP, lu nantiin dulu deh, ganti sepatu nantiin dulu deh gitu. Gue pas kerja di salah satu kantor ya di sini, gue sepatu itu sampai gue beli bekas di Facebook untuk ganti sepatu, karena sepatu yang gue pakai itu udah rusak banget, karena udah gak layak pakai. Dan gue gimana buat pengen ada sepatu baru tapi dengan budgeting yang murah. Gue cuma dapet sepatu gue lupa menoknya cuma 60.000 di Facebook gitu. Dan dari situ gue udah mulai belajar bersyukur lagi, belajar untuk menghargai nominal uang walaupun 200 perak. Karena gue ngerasain di perantauan gue gak pegang duit, gue sampai nyari recehan, gopean, 200 perakan gitu di bawah lemari gitu. Gue sampai seperti itu. Udah gue gak mau ngutang lagi di situ. Karena dari saat itu sampai sekarang mungkin udah mau jalan 2 tahun ya, gue nerapin kayak kalau gue gak makan 2 hari juga gue bisa tetap hidup kok, walaupun gue gak punya uang ibaratnya gitu. Cuman ya lu harus lebih mentingin perut lu sendiri. Benar, lu harus mentingin perut lu sendiri. Lu harus benar-benar pentingin itu, karena lu dengan lebih mentingin perut sendiri, lu juga bakal peduli sama perut orang, jujur aja. Daripada lu perut sendiri aja lu diamin atau gak lu perhatiin, gimana lu merhatiin perut orang? Tanda kutip sedekah ya gitu. Dan lu harus percaya kata-kata sedekah itu gak buat lu miskin. Bener, jujur aja. Gue bukan niat buat ria, bukan gue kayak pengen deh gue pernah sedekah, enggak, gue bukan kayak gitu. Cuma sedekah itu lu pembuka jalur rezeki lu makin gacor lah istilahnya.
Dan gue pahitnya di trading itu utang sebanyak itu gue bukan gak ngerasa makan ya, cuma itu bener-bener uang gaib istilahnya. Gue minjem, gue gak ada motor, gue pinjol, lulusnya gak gue pegang, bener dari rekening gue depositin lagi, habis gue minjem lagi sana sini sampai bingung. Dan lo harus tahu gue sampai mau suicide gitu, jadi apa ya gitulah, sampai kayak gitu, sampai saking pusingnya gue ngadepin itu. Dan waktu itu gue gak gitu jumlah utang gue berapa, yang jelas gue di situ mikirnya kayak gue cari modal dari mana lagi ini setelah harta ya, apa yang gue punya itu udah jual semua dan udah gue pakai semua, bahkan modal nikah pun aja gue pakai waktu itu. Dan next udah pasti gue bakal ceritain buat video kayak gini lagi. Bahayanya forex itu buat orang-orang yang awam itu bahaya banget, lebih dari game-game online kayak gitu tuh lebih parah asli. Dan yang satu-satunya yang gue pegang sampai saat ini itu lo harus lebih untuk kalian yang udah bebas dari hutang dan udah lunas semuanya dan lu udah mulai hidup enak, lu coba bangun habit baru, yaitu kayak lu punya uang 100.000 itu jangan lu sampai habis, jangan sampai habis. Mau 5.000 pun lu harus taruh, bener itu. Dari andai kata lu gaji itu 5 juta, tapi kan kebutuhan orang beda-beda ya bro. Iya bener banget itu, kebutuhan orang beda-beda, dan orang makin banyak duit ya makin gede pengeluarannya, betul, gue sepakat itu. Tapi kalau gue dengan gaji yang masih kecil dan tetap gue syukurin, lu dapat uang 5 juta sebulan katakanlah, lu harus bisa nyimpen entah 1 juta atau 500 gitu. Entah, kalau lu bisa mungkin 70% lu simpen, sisanya lu buat makan, buat hidup di kehidupan lu gitu. Dan gue banyak belajar dari banyak influencer di YouTube ya, banyak banget tentang lu harus ngurus harus memanage keuangan lu. Dan gue ya, kenapa gue berani ngomong di depan kamera kayak gini, dulu gue pengen gak mau orang itu kayak gue juga sama kayak kalian nih. Kalau emang yang nonton itu posisi kayak gue, kayak bingung cara bayar utang, bingung lu harus ngapain, lu video yang cocok nih buat kalian. Karena gue juga sama dulu kayak di YouTube itu, gimana sih lu lunasin utang, ada yang katanya ya snowball katanya ya, lu bayar dari yang lebih kecil sampai yang paling besar itu. Terus ada yang harus bayar yang paling yang bener-bener beresiko bunganya katanya. Tapi karena pendapatan orang itu beda-beda, jadi sisanya itu kalian harus atur sendiri memanage-nya. Karena dengan lu gaji yang 2 juta, 3 juta, bahkan 10 juta itu pasti beda manajemen. Kalau gue ya kayak gitu, yang setelah gue ceritain tadi, gue bisa lunas utang segitu banyaknya dengan cara kalau ada lu minjem ke bank atau ke pinjol, lu harus bisa negosiasi. Entah gue pernah ada pengalaman di salah satu aplikasi pinjaman online gitu. Gue utang pokoknya itu 1,8. Tapi pas setelah gue telat bayar beberapa bulan, dan ada negosiasi nih antara yang nagih itu secara langsung di telepon gitu. Dan gue bilang gue gak mau bayar untuk sekarang gitu, gue masih fokus ke satu lubang gitu. Dan gue belum beres yang lubang belakangnya ini, belum gue beresin, dan next pengen aplikasi ini yang gue beresin. Tetapi dari pihak penagih itu dia bilang bisa diajukan untuk keringanan pembayaran, dan itu gue cuma bayar 1,3 dan itu langsung lunas. Dan itu bukan hal yang susah lagi. Nah itu pasti entah dari perbankan atau pinjol yang asli lah, jadi bukan pinjol ilegal gitu. Itu pasti ada penawaran itu dulu sebelum lu tapi enggak semua ya, menurut gue enggak semuanya bisa ditawarin kayak gitu. Terus gue sampai dulu itu cuma pegang uang itu 30.000 man. Gimana gue 30.000 bisa hidup di kota orang? Bayangin. Sedangkan waktu itu gue belum ada sampingan yang lain, belum ada penghasilan tambahan. Gue ngandelin gaji sama GoFood itu. Karena GoFood emang gue gak terlalu fokus di GoFood ya waktu itu. Bukan gak terlalu fokus, tapi belum terlalu fokus gitu waktu itu. Karena gue capek kerja seharian, terus harus keliling-keliling kota buat keliling sekitaran Tangsel ini buat
cari makan istilahnya gitu. Terus tambahan dari gue, intinya tetap semangat, jangan mikir yang aneh-aneh. Anggap itu cobaan dari Tuhan. Anggap aja itu bayar karma gitu. Entah lu belakang pernah ngapain, pernah jahatin orang lah, atau buat sekiranya gak boleh dilakuin gitu. Mungkin tuh anggap aja itu karma, penghapusan dosa ibaratnya gitu. Dan lu harus tanggung jawab sama karma itu. Jangan lu kabur dari utang. Jujur aja, jangan sampai kabur. Walaupun lu diteror lah, inilah. Jangan pedulin itu dulu, lu peduliin tanggung jawab dulu. Lu aja dulu. Dan itu konsekuensi lah. Lu udah ngutang terus lu telat atau bingung cara bayarnya, ya intinya lu harus bayar. Jangan percaya orang-orang yang katanya galbay, bullshit. Jangan yang kayak gitu. Utang tetap utang, asli utang tetap utang. Lu harus beresin itu semua utang. Dan gue mungkin udah mau setahun bebas utang itu ya, dan ngerasa hidup gue banyak berubahnya. Walaupun banyak yang pahit deh ya, sama gue ditinggal cewek gue yang tadinya gue mau nikahin itu malah milih cowok lain. Ya kayaknya gue harus cerita juga deh soal ini. Kayaknya gue pengen banyak cerita lah, gue pengen bisa ngomong depan kamera tanpa gue ngerasa insecure atau apa. Karena gue dari kecil, bukan dari kecil ya, gue pas dulu ya gue jerawatan bandel. Nanti itu juga bakal gue bahas tentang jerawat, itu gue bakal bahas nanti. Gue akan tumpahin pengalaman gue pribadi tanpa ada tambah-tambahan yang nggak ada istilahnya gitu. Gue pengen nanti mungkin kelak udah umur 30 atau 35 gue bisa nonton gue ngomong kayak gini kan. Kayak ngabadiin perjalanan hidup gue lah. Dan sekarang gue masih di 23, dan yang tadinya gue mau nikah muda, dan gue malah mikir buat lanjutin jenjang karir. Dan gue putus sekolah, dan gue sekarang bisa sekolah paket ya, paket A, B, C gitu. Tapi gue paket B sama C itu. Sekarang gue lagi C. Next gue pengen kuliah juga, dan semoga semuanya lancar. Dan gue lupain dulu buat nikah muda, dan happy-happy aja sekarang. Ibaratnya nikmatin masa muda, nakal boleh, tahu batas. Itu aja sih kalau gue sekarang ya. Karena kalau hidup ya gitu-gitu aja, gak asik men, banyakin circle. Lu jangan pilih-pilih temen dulu, lu banyakin circle aja dulu. Lu masuk ke yang A, masuk ke B, masuk ke C, masuk, tapi jangan punya muka dua. Udah itu aja pesan dari gue. Dan semakin lu banyak channel ke orang-orang, apalagi orang-orang yang mungkin punya skill di atas lu gitu, dan itu ngebantu upgrade lu juga sebenarnya. Jadi pertama gue kayak malas, gue banyak temen sebenarnya. Gue lebih suka kayak udah sendiri aja gitu, gak mau gue nyoba hal baru, gak mau nyoba ini, gak mau nyoba itu, karena ketakutan ya, mungkin trauma ya waktu itu. Gue kayak malas, gue pengen coba-coba. Tapi setelah gue cobain, dan gini lah, gue juga yang tadinya gak mau bicara, gak mau konten, gak mau, walaupun ini baru mulai ya, gue gak mau coba hal-hal kayak gue gitaran gak bisa, sumpah. Gue dari kecil gak bisa, tapi setelah gue mulai free lagi, bebas dari utang semuanya itu, gue udah mulai berani nambah temen, main kesana sini. Yang tadinya kata gue, buang-buang waktu, buang-buang duit, enggak men, enggak kayak gitu. Lu mau kerja seharian, capek, kalau gak dinikmatin ngapain itu. Tapi tahu atas ya, jangan lu muda udah boros banget, sedangkan duit tipis. Nah itu aja sih. Oke. Dan mungkin cukup ya untuk ini, ambil aja poin-poinnya yang masuk akal, karena gue juga masih belajar bicara gitu. Sekiranya yang masuk, omongan gue yang masuk ke lu pakai, yang seenggaknya nggak masuk garil ya nggak usah lah, buang aja. Tapi gue thank you yang udah nonton, semoga sehat-sehat semua. Dan gue yakin yang nonton ini juga yang punya utang, yang lagi yang lagi bingung lah, tapi percaya suatu saat nanti itu bakal beres semua, berapapun itu. Yang penting ingat, lu niat bayar, tanggung jawab, terima konsekuensinya. Gak usah malu di malu-maluin di kampung gitu, gak usah malu itu. Dan itu jalan hidup lu gitu. Udah paling segitu ya. Dan oh iya, satu lagi,
Jangan main game online yang ketik-ketik itu, gak usah lah, bahaya. Udah trading juga nanti gue ceritain soal trading itu. Jangan dulu ya lu mau mulai trading itu, nanti dulu gue bakal bahas tentang gue jatuhnya di trading dan gue bangkrut. Next video abis ini gue bahas itu. Thank you, tolong support gue untuk bisa ngobrol di sini dengan cara like, subscribe ya. Kalau lu ada yang hutang banyak, coba lu ceritain di komen aja. Nanti mungkin gue bisa react ya, kayak orang react komenan kalian. Oke, thank you, bye.